dibaca bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Dibaca tanda kehafal gitu. Minimal kita membaca bismillahirrahmanirrahim kalau kita berangkat. Dibaca. Kita pernah lupa senyawa kalau juga pernah baca, ya mana baca tanpa riwayat cara kalau baca itu ada juga mana kita ya baca adalah usul binne. Jadi kesuruh si kalian kulit channel kulit channel musim. Nenek jadi nenek tersebut. Jadi najari bacaan tersebut nenek. Lana bisa itu ke anda bisa baca bismillah tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Apa jina baca? Bunga-bunga tamalate di rokok turun cinana tamalate pamain dan punana kita ada ciri sara hidup nagarun karena memang kau itu sadar loh. Itu tuh sengaja atau bahaya bisa terus kepada kemusyrikan. Wanallahu itu kata Nabi bismillah tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Ingkanya nabi ikau tabuju paluangan tangasak berarti butai keperlu. Makanya kita berdoa itu sesuai yang dianjurkan oleh Nabi. Yang dianjurkan oleh Nabi, yang diajarkan oleh Nabi. Inilah pentingnya kita belajar hadirin dimuliakan Allah. Tapi luar biasa dari kampung rata-rata orang-orang yang menuntut ilmu, menuntut pengasingan. Inilah pentingnya belajar agama hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya persoalan yang kedua yang kepanggaukan maka ruah akuliahnya supaya menjadi persahabat kena pada mati kena tanah lalanyat mati jilaka iareka suruh khotimah, yaitu ketika kita sering meninggalkan sholat gunanya kita tetap sembahyang padahal ia punya sembahyang aku bukuk membaca sesini kita karena umat matakwa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ia punya amal sembahyang pertama kali dari perisa salat di Allah kiamaka punna ia punya supaya amal sembahyang karena terima karena Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah seluruh amalan kita akan diterima oleh Allah. Jadi kita sembahyang pelihara sembahyang punna jadi bentuk jadi sembahyang sampai kita dapat beri akhir kepada insya Allah kita serahkan kepada Allah. Doa kita dimatikan dalam keadaan husnul biar mati dalam keadaan baik hingga menandai metode kau ke sembahyang sakit larangan aja lah tarik hidup apa lagi bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di akhirat nanti jemaah dimuliakan Allah, penghuni surga dengan penghuni neraka itu berdialog. Janganlah cerita tu bonena surga segan bonena neraka. Lalana Al-Qur'an napa kasingar la taala. Aku tak nangi bonena surga manggil bonena neraka. Masalah kepunti sakal apa bisa masabkin dari bertamu ke neraka sakal nabi mengenai neraka lantaku minal musuhi setubuh telah sadiru ke bawah-bawah kesambahan urusan diri ibunda maka itu menyebabkannya masuk dalam neraka sakal yang tidak dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pelihara sholat kita dijaga sembahyang dari dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dipelihara sembayangan, dipelihara doanya supaya perlu kita sembayang bantuan sembayang tapi harus doa dijaganya tempat sembayang hubungan tamangan orang tua dan jangan sampai rajin sembayang tapi nyeki berusia biar kita disiram dengan orang tua. Ayat ini karena manusia berubah rajin sholat tapi sebenarnya manusia berubah. Apa jadi ke manusia berubah pura-pura baik dari kata baik tapi ternyata tidak menurut. Ini namanya manusia berubah dari mereka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian persoalan ketiga yang bisa menyebabkan kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan su'ul khotimah atau mati dalam keadaan mati celaka yang diatur di bawah dengan sifat riya. Riya bahasa Arab itu. Mungkin mereka apa penaria berarti ada kaitannya dengan lamekayu. Naria berarti lamekayu atau ubi yang sudah torong, yang sudah tidak takut lagi berarti ria. Tapi ternyata ria ini bahasa Arab. Sifat yang dipuji, yang dikanan dari para pengetahuan ini disebut dengan sifat ria. Hadirin insya Allah dimuliakan Allah.
ternyata punania kinggaukan amalan ditumpuk na nilua tapi dibarengi dengan sifat ria sehingga balik bagi guna sumpama dia batu laju dipanaiki batu dipanaiki buta alana Al-Quran yang pasir rata alarapanna punna dibalagi dengan sifat ria biar ke sifat dipuji di parantau patau sehingga balik bagi itu punna dia batu laju dipanaiki buta punna 7 posisi tangkas paling anda bintang. Tapi punanya ikhlas beribadah kepada Allah semata-mata niatnya karena Allah. Sehingga balik lagi punanya kau kontak cukup hitam lamunan dan 7 posisi cukup lamunan dapat jalan harapan kalau kita beribadah dengan keikhlasan. Sehingga salah di halu kiamat jamaah dimuliakan Allah ternyata ada 3 golongan yang pertama kali diperiksa oleh Allah. Pertama kali diperiksa oleh Allah kiamat kan. Sangin panggau kembali nagaw ka sa tunat tala sa lino. Tiyak panggau kembali. Tapi terancam masuk neraka karena memiliki sifat ria. Pertama, ia mi'anku rajin berjihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah, termasuk memerangi orang-orang kafir. Di Allah kiamat salah di kota dengan Allah, fa ma'amilta fiha. Amalan apa dia bagi gaukan batu disikam mani mampat pinjaman dia bagi sareng kesentuh tentala sanakan relatal negeri kegareng senantiasa berjuang senantiasa berjihad semata-mata karena Engkau ya Allah. Karena Allah Taala tersebut engkau dusta berurai balik situ jik lagi berjuang berjihad dia semata-mata karena kita karena Allah Taala semata erut tadi dikana berani maka Allah perintahkan malaikatnya untuk menyeretnya ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang akan diperiksa pada hari kiamat jamaah dimuliakan Allah, torajin membaca Al-Qur'an, torajin mengajar membaca Al-Qur'an, tapi nambah lagi dengan sifat ria, nambah lagi dengan sifat yang dipuji di para nabi tahu. Itu pun ditanya oleh Allah, "Fama amilta fiha amalan apa dia bagi gaudang batu disikam mani kampat pinyama dia kusarek kesatu tatar sabilo." Nagana merakal nakaleke kareng senantiasa baca Al-Qur'an, senantiasa mempelajari Al-Qur'an, senantiasa pengajaran baca Al-Qur'an. Semata-mata karena Engkau ya Allah. Aku kira kala kazabata engkau dusta pada bahan lagi kurang. Ini lagi baca Qur'an. Itu terjadi karena qori'un itu terjadi karena bicara dan baca Al-Quran kita ngajar lagi baca Al-Quran ya itu terjadi karena qori'an dan qori'un itu terjadi karena cara membaca Al-Quran maka Allah perintahkan juga malaikatnya untuk menyeretnya ke dalam neraka termasuk orang yang menuntut ilmu nuntut pengesengan apakah ilmu untuk kepentingan umum kepentingan agama. Kalau tidak dibarengi dengan keikhlasan itu juga akan diminta pertanggungjawaban. Kemana engkau gunakan? Tema ini kalau dulu. Kemudian niatnya kita. Kalau niatnya semata-mata karena Allah maka ketika kita menuntut ilmu kemudian mati dalam perjalanan maka insya Allah kita mati dalam keadaan mati syahid. Tapi punna ada ikhlas. Aku tak nanti kelihatan. Mereka mengenai kekarian senantiasa menuntut ilmu, menuntut pagsengan semata-mata karena kita berkata berlatar berubah berbalik. Inja nak kiro, nak nuntut ilmu, nak nuntut pagsengan. Erut tajin kana alimun, erut tajin kana tajarakti. Dia nak nuntut ilmu. Inilah yang perlu kita perbaiki masing-masing, koreksi diri kita masing-masing. Tanya hati kita apakah selama ini kita menuntut ilmu niatnya semata-mata karena Allah atau hanya ingin mendapatkan pujian dari sesama manusia. Hati-hati kita dari mereka. Kemudian tadi kita nanti salah rial ruqyah maka torajin sedekah torajin berinfak. Wa ma'amil tafihan. Amalan apa rin bagi kau keempat bersikap mani mampat pinjaman rin bau kusarai kesentuh tertalas anak anak kekareng senantiasa sedekah senantiasa berinfak semata-mata karena kita dikarenakan Allah Taala kasabata engkau dusta bagaimana ini bunuh injo lagi infak injo lagi sedekah dia semata-mata karena kita tapi semata-mata irut tajikana dermawan irut tajikana tolak maka Allah pun perintahkan malaikatnya untuk menyeretnya ke dalam neraka. Hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa taala mesti kita
koreksi diri kita masing-masing, tanya hati kita, coba dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maka apa pasababkan dan apakah mati kala ta'ala nyata mati cilaka diarahkan su'ul khotimah ketika kita terbiasa mengurangi takaran. Biasa itu pada dengan perang itu mengurangi takaran. Biasa pemana guna mali dirasa kalau guna pakai jika guna bagi tidak dipakai mengurangi takaran. Ini juga yang bisa menyebabkan kita dibuktikan oleh Allah dalam keadaan su'ul khotimah atau mati dalam keadaan buruk. Kemudian apa boleh pasababkan jemaah dimuliakan Allah? Dan apakah mati kala ta'ala lan nyata mati cilaka iareka su'ul khotimah ia bi'antuku nadoraka mati dua tahun. Kemana tuh rajin kesampaian, rajin kesedekah, rajin puasa, bahkan batu di bagian rukun Islam tapi duraka kedua tahun, maka amalan kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di urutan pertama dosa besar berada pada urutan pertama adalah musyrik kepada Allah. Ternyata urutan yang kedua dosa yang besar kata Nabi ya bi'antu durakaya akan dua tentunya. Jadi mesti kita berhati-hati hadirin kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta maaf kepada kedua orang tua kita selagi keduanya masih hidup. Pun mati di patik, kalau kita kebajikan mangruat kata doakan, mohonkan ampun di para pengukuran Allah Taala. Kemudian laksanakan wasiatnya selama wasiatnya tidak bertentangan dengan agama. Kemudian dibajiki hubungan silaturahmita mari sahabat-sahabatna Allah. Yang terakhir, persoalan atau perbuatan yang bisa menyebabkan kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan su'ul khotimah atau mati dalam keadaan buruk ketika kita memutuskan tali silaturahmi. Punanya kini tampung supaya hubungan pasingantan langit orang terbenam. Mari kita senantiasa menjaga silaturahmi kita, menjaga kebersamaan kita, dijagai bersama Tuhan perantara umat Islam. Karena kita semua adalah bersaudara, sekalipun bukan dari ayah kandung yang sama, ibu yang sama, tetapi kita adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka kita semua adalah bersaudara. Kata Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Jemaah Tazkiratul Maut insyaallah dimuliakan Allah. Ini yang saya sampaikan pada malam ini sebagai nasihat tentang kematian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan nantinya Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin insyaallah dimuliakan Allah. Selanjutnya mari kita sama-sama doakan almarhumah, karena kita tidak tahu siapa di antara kita pada malam ini yang akan diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yu'akhir ama wa yunafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ghayri sultan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la tasdidna ba'daha. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya karim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian billahi bismillah wa astagfirullah khairan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.